Ladies and gentlemen, today is really special because we have a really special guest. Dan sekarang sudah bersama saya seorang spesialis sound ternama, Mr. David Klein. Selamat sore. Selamat sore. Wah, senang sekali hari ini Aman bisa mewawancarai Bapak David Klein. Sama-sama. Iya. Banyak pertanyaan tentang sound tentunya. Dan yang Aman pertama kali penasaran itu adalah headroom. Sebenarnya apa itu headroom? Ya, bahasa headroom sebenarnya ada di mana-mana, entah itu di visual ataupun itu di sound. Jika kita bicara di professional audio, disebut headroom adalah perbandingan antara sinyal yang didapat, di mana sinyal tersebut diperlukan dengan sinyal yang tidak diperlukan. Jadi misalnya sekarang suara saya itu diperlukan untuk didengar. Sedangkan ada suara sekitar yang tidak diperlukan. Jika suara saya ini lebih besar, jauh lebih besar dibanding suara yang tidak diinginkan, kita sebut dia headroomnya bagus. Kalau di indikator, tadi alat audio manapun, biasanya headroom itu dibatasi dengan warna kuning. Jadi ada hijau, kuning, merah. Merah itu distorsi, rusak. Hijau itu kurang. Sedangkan pada di lampu kuning itu kita sebut sudah berada di headroom. Jadi kalau di mixer kita putar gainnya, bukan volume. Ada channel fader, ada gain. Untuk mencari headroom kita menggunakan gain. Untuk seberapa keras kita menggunakan fader, channel fader. Oh gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai feedback itu headroomnya tidak bisa dikatakan tidak baik. Nah ini dia, ini kesalahan yang fatal antara gain dengan feedback adalah dua hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Feedback adalah suara saya keluar di loudspeaker ini, lalu masuk lagi ke sini. Jadi dalam hal ini suara kita, suara saya keluar di speaker kiri. Seandainya speaker kiri ini bocor masuk juga ke mikrofon saya, maka terjadilah looping. Ya. Suara saya masuk, keluar dari loudspeaker, masuk lagi ke sini, gitu. Dia looping seperti itu yang kita sebut feedback. Oh begitu. Feedback adalah looping. Iya. Jadi kalau misalnya kita suka denger radio itu, biasa penyiarnya minta untuk radionya dikecilin, itu sama kasusnya. Sama, betul. Karena di radio ada mic. Iya. Dia keluar, masuk ke radio. Betul ya? Betul. Di radio keluar suaranya, masuk lagi ke mic-nya handphone. Terjadi looping juga. Gitu, itulah feedback. Jadi kalau looping itu tidak dapat didefinisikan sebenarnya suaranya oleh speaker. Tidak dapat, betul. Jadi tergantung frekuensi yang mana lebih dahulu yang looping. Maka karena itu yang disebut feedback itu biasanya hanya sebuah frekuensi. Entah itu nging, entah itu ngung, entah itu nging. Tapi hanya satu frekuensi. Jadi frekuensi pertama yang looping itulah yang kita sebut feedback. Lalu di grafik equalizernya ataupun di parametric equalizernya menggunakan alat kita bisa tahu ini frekuensi berapa. Itulah yang kita kecilkan supaya tidak terjadi looping. Gainnya yang dikecilkan? Bukan, terserah. Entah gainnya, entah volumenya. Fadernya bisa? Iya bisa. Dua-duanya bisa. Gain itu untuk input, channel fader itu untuk output. Ya. Kalau misalnya nih Mas David, kita kan ingin nge-set sound supaya semuanya tuh mau penonton yang di belakang atau yang di depan dapat kualitas suara yang sama gitu, yang jelas. Itu apakah bisa dikembangkan? Ya, dengan teknologi generasi yang sekarang itu memungkinkan. Ya, bukan sangat bisa tapi memungkinkan dengan tuning yang benar, dengan ruangan yang benar, maka kita bisa mendapatkan universal di hampir di semua titik. Ya, tapi logikanya adalah semakin kita jauh dari loudspeaker itu seharusnya suara akan bertambah pelan levelnya. Secara original, secara alamiah, semakin kita jauh dari sumber suara seharusnya levelnya turun. Betul sekali. Begitu. Iya. Jadi seharusnya kalaupun kita men-tune seperti itu, tetap semakin kita ke belakang harusnya bunyinya semakin pelan. Betul. Cuman warnanya yang tidak boleh berubah. Jadi ada warna, ada level.
Ya, ada volume, ada level. Ini sekarang suara saya bisa 1 2 3 keras. 1 2 3 pelan. 1 2 3 pelan sekali. 1 2 3 dan ini teknik mikrofon yang sangat salah. Harusnya kita selalu menempel seperti ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Jangan pernah cek 1 2 3 terlalu keras lalu kita mundur seperti ini. Itu sangat salah. Yang benar kalau ini terlalu keras kita minta ke operator untuk diturunkan. Bukan kita yang menjauhkan. Bukan, karena kita sekarang sudah punya alat namanya kompresor. Gitu. Jadi logikanya adalah semakin kita jauh dari sumber suara harus semakin pelan. Tinggal semakin pelannya mau seberapa banyak. Ya, dengan sistem speaker seperti ini, kita punya sistem speaker seperti ini karena itu saya menggunakan ini. Ini kita sebut slim line array. Slim line array adalah generasi ke-9 dari loudspeaker system. Ya. Dari zaman generasi 1, 2, 3 sampai generasi 9. Dia itu setiap 2 kali jarak hanya berkurang 3 dB. Ya, konvensional itu berkurang 6 dB. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi ini lumayan universal dalam hal level. Iya. Jadi meskipun bentuknya ramping itu tidak mengurangi powernya. Sama sekali tidak, betul. Malah lebih efektif mungkin. Sangat efektif, ya. Ini generasi terbaru gitu. Slim line array. Jadi speakernya berbentuk kecil-kecil, tapi dia punya sound pressure level cukup kuat. Gitu. Cuman ya itu artinya memang ini diciptakan tidak untuk SPL yang sangat tinggi. Ruangan kita hari ini tidak terlalu jauh. Tidak seperti misalnya di lapangan bola itu jauh sekali ya. Susah kita menggunakan, harus pakai benar-benar. Suaranya nggak mantul kayak kalau di lapangan seperti itu. Ya artinya ada loudspeaker dengan kemampuan dB yang sangat besar, ada kemampuan yang maksimalnya berapa gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang sangat besar, kalau terlalu besar kan tinggal dikecilkan. Tapi kalau kita menggunakan yang kurang, kalau kurang besar tidak bisa. Tidak tertolong. Iya. Dan Mas David kan ini selain spesialis sound juga bermain musik sebagai musisi dan pianis. Kalau untuk musisi biasanya kita ingin mendapatkan kualitas monitor dari seluruh pemain yang rata dan juga balance. Apakah hal itu memungkinkan? Ya sangat memungkinkan ya. Memang kebetulan dulu profesi saya dari tahun 1978 profesi saya memang bermain musik. Saya itu bermain organ elektron ataupun bersama band. Dan pada masa itu hingga tahun 89 saya tidak mengerti sebenarnya masalah sound system, sama sekali tidak mengerti walaupun ayah saya punya rental sound system dan sebagainya. Tapi tetap saya sama sekali tidak mengerti dan jujur pada masa itu saya merasa mengerti. Jadi sebagai pemain saya suka protes terhadap sound. Entah kurang ini, kurang ono, kurang ini. Saya pikirin kenapa begini, karena saya sama sekali tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti bahwa sound system itu sebenarnya harusnya seperti apa. Jadi sebenarnya yang paling benar adalah kita mempunyai monitor pribadi. Jadi kita bisa meminta apa yang kita perlukan untuk keluar di sini. Jadi bukan operator yang menentukan apa yang harus keluar di sini, tapi kita pemain yang kita perlu apa gitu. Nah, yang saya kurang setuju walaupun belum tentu salah adalah kadang-kadang ada pemain yang sudah punya amplifier. Seperti di sini kan kita sudah punya amplifier. Berarti kan kita sudah bisa dengar dari amplifier. Jadi tidak usah mendengar suara keyboard saya di monitor lagi gitu. Karena dari amplifier saya sudah bisa dengar suara keyboard saya sendiri. Karena itu kalau kita lihat di sini keyboardnya kan amplifier keyboardnya dekat. Artinya arahnya pun menuju ke pemain. Yang biasanya dilakukan ampli-ampli ini menuju ke audiens gitu. Jadi main keyboardnya susah dengar ya. Gitu. Yang paling benar sebenarnya ampli keyboard itu untuk pemain keyboard. Iya. Pemain bass mendengar dari ampli bass. Gitu. Nah, pemain drum
itu sebenarnya tidak usah pakai monitor, dia sudah bisa mendengar suaranya sendiri kan? Betul. Dengan tuningnya sendiri. Jadi yang perlu keluar dari monitornya yang tidak bisa didengar. Ya. Logikanya seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak mau, saya mau kick saya tolong dikeluarkan di sini juga gitu. Snare saya mau juga dikeluarkan di monitor saya. Ya sudah, itu sudah kebiasaan. Iya. Gitu. Kita nggak bisa ngomong. Tapi sebenarnya monitor gunanya untuk memonitor apa yang tidak bisa kita dengar sewaktu kita main bersama. Iya. Oke, jadi di monitor yang satu itu saya sudah tidak ada lagi suara piano. Tidak, saya pasti akan meminta di situ yang saya perlukan. Kalau saya sudah cukup balance, saya tidak perlu apa-apa, saya tidak perlu monitor. Oke. Sebagai pemain keyboard biasanya saya perlu, kalau ada vokalis yang paling penting vokal. Oke. Jadi karena begini, begitu monitor kita besarkan, maka kita cenderung kita punya kita besarkan. Karena begitu monitor besar, yang punya kita terlalu kecil, kita besarkan. Lalu kita minta monitor dibesarkan lagi, kita besarkan lagi punya kita. Jadi tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Betul. Jadi sepelan mungkin kita bisa bermain, maka itu yang terbaik dalam urusan sound system ya, profesional audio. Semakin pelan kita bisa bermain, pasti yang membalance semakin mudah. Lebih mudah. Gitu, dan semakin sedikit yang keluar di monitor itu pun membuat operator menjadi semakin mudah kerjanya. Dan hasil ke depan sudah pasti menjadi semakin baik, bagus. Sudah pasti. Banyak sekali anak muda di luar sana, termasuk saya, ingin mungkin jadi seperti Bapak David kali ini. Ada nasihat-nasihat atau saran? Ya, di tahun teknologi ini sebenarnya semuanya dapat dicari dengan mudah. Jadi kita bisa Google, kita bisa search di YouTube ataupun di manapun itu. Cuman masalahnya memang untuk belajar yang ada bahasa Indonesianya itu yang agak jarang. Dan kalaupun ada, tolong berhati-hati. Tolong berhati-hati. Ya, itu aja. Karena kadang-kadang ada unsur di mana pelajaran itu mempelajari produk. Ya, instead of mempelajari knowledge-nya. Oke. Iya. Bisa ngerti maksud saya? Iya, jadi fundamentalnya nggak dapat. Fundamentalnya ada, tapi mungkin 50%. 50%-nya ada di produknya. Iya. It's better than nothing. Yes. Better than nothing. Tapi kita sendiri harus memilih gitu. Yang mana yang harus kita ikutin dan sebagainya. Saya membuat video tutorial untuk basic audio dari tahun 2002 mungkin atau 2004. Iya. Gitu. Jadi dan saya rasa itu bisa di search di YouTube, dan memang ada sponsor, tapi saya sama sekali tidak berbicara produk. Saya bicara fundamental mengenai profesional audio. Gitu. Ya, sekarang mudah-mudahan saya lagi membangun bahwa memang sudah saatnya kita mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi di luar itu pula I have my own class. The short class or advanced class. Kita bisa belajar benar-benar face to face, eye to eye. Kita kupas sehingga mengerti. Jadi bukan hafal, tetapi mengerti. Wah, luar biasa sekali. That's all for today episode. Terima kasih banyak Bapak David Flynn. Sampai jumpa di malam hari ini. Thank you. Terima kasih banyak. Foto.
Jazz with us and entertainment.